Kalau saya bukan pendeta, ini kan pasti saya tidak dikenal. Tuhan kasih jabatan ini, saya mulai dikenal sedikit. Lama-lama kan mulai terkenal. Oh, saya mulai bikin kelompok-kelompok tertentu lagi untuk geser dari apa. Terus seolah-olah ini yang menjadi pelayanan. Dan kalau jadi pendeta itu bukan melayani. Hati-hati juga di situ. Saudara, mari kita nyatakan semua dengan segala sukacita dan syukur dari hati kita masing-masing. Karena berkat Tuhan itu terlalu banyak. Kita nikmati, kita alami tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Itu yang membuat kita masih ada hingga hari ini dan kita betul-betul diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau hitung, kita tidak bisa hitung secara sempurna semuanya. Pasti ada banyak hal yang kita lupakan. Amin. Nyatakan syukur. Tetapi sebagai orang-orang berdosa, tetapnya kita harus merendahkan diri. Di hadapan Tuhan tuh kita tidak bisa angkat muka. Kita terlalu kotor, kita terlalu berdosa. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita minta Tuhan ampuni kita dan membawa kita pada jalan yang Tuhan kehendaki buat kita. Amin. Mari pastikan hidup kita sudah disiapkan untuk pemberitaan firman malam hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat hati dan kita berdoa pada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini. Harusnya sudah sangat malam untuk kami beristirahat, tapi puji Tuhan, Tuhan masih menggerakkan sejumlah kami, baik hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, maupun jemaat Facebook dimanapun berada yang ada di seluruh Indonesia, maupun yang ada di beberapa tempat di luar negeri, boleh berkesempatan baik untuk mendengarkan firman malam ini. Kami berdoa Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa Tuhan berikan pengertian dan kekuatan untuk kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih banyak. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita di malam hari ini, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya berharap saudara juga pegang Alkitab di situ Kita mau baca Alkitab hari ini. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul kok. Jangan sampai tidak buka juga bilang amin. Ya itu bahaya itu. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan kota itu dan serukanlah juga debu kota itu melekat pada kaki kami kebaskan kepadamu. Tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat.
Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidakkah engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati? Barang siapa mendengarkan kamu yang mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu yang menolak aku, dan barang siapa menolak aku yang menolak dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, saudara, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam minggu bagi yang berdua, yang jomblo juga selamat malam, yang dengan keluarga juga selamat malam. Semuanya salam sehat, salam damai sejahtera. Yang baru pertama kali bergabung kami ucapkan selamat datang, salam hormat. Yang sudah tiap hari menjadi bagian bersama-sama dengan kami, selamat malam, salam sehat, Tuhan berkati. Jangan lupa terus berbagi link ini kepada sahabat, kepada saudara kita lainnya dimanapun mereka berada. Sudah larut malam, tapi saudara-saudara tidak apa-apa, lakukanlah. Saudara-saudara, malam hari ini saya baca pembacaan ini, Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Menolong kita untuk memahami, saudara-saudara, beberapa hal yang saya kira menjadi bagian penting bagi setiap orang, termasuk juga dalam soal-soal lambang, simbol, tetapi juga dalam soal-soal pelayanan. Saya ingin mengatakan ini karena ini menjadi bagian yang harus kita renungkan ulang-ulang, karena tambah hari itu kan hamba-hamba Tuhan tambah banyak. Nah, kalau tambah banyak ini memang firman Tuhan tadi bilang begini, tuayan memang banyak, pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya dia tambah pekerja. Nah, kok kita dua orang saja di satu jemaat bertengkar, berkelahi, ini apalagi kalau tambah banyak. Apalagi tambah satu gereja, satu sinode. Wow, bisa saja terjadi perkelahian, pertentangan, dan berbagai-bagai hal. Akhirnya kita sibuk bertengkar sampai kita lupa untuk melayani. Itu juga jadi soal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan tadi dimulai dari beberapa angka, saudara-saudara. Tuhan mengutus 70 murid. Saya kira ini hal yang serius dalam simbol mereka. Saya kira paling tidak ini adalah dua hal yang penting. Pertama, 70 adalah angka simbolis Yahudi. Angka tua yang dipilih untuk membantu Musa, itu angka tua-tua, para tua-tua yang dipilih untuk membantu Musa dalam tugas memimpin dan membimbing umat dalam perjalanan di padang gurun. Kalau kita baca di Bilangan pasal 11, Tuhan memilih 70 orang untuk membantu Musa. 70 juga itu adalah anggota dari Sanhedrin. Siapakah mereka? Mereka dewan tertinggi Yahudi. Dewan tertinggi Yahudi yang mengambil sejumlah keputusan, mengambil sejumlah kebijakan. Mereka berjumlah 70. Nah, Tuhan mengutus 70. Dekat sekali dengan apa yang menjadi bagian dalam pikiran dan kebiasaan mereka. Saudara-saudara, lantas yang kedua, ada pengutusan dua-dua orang. Mereka pergi berpasang-pasang. Jangan satu orang. Kalau satu orang belum bisa jadi saksi itu. Dua, supaya dua-dua melihat. Sebab kalau satu saja nanti bagaimana? Jadi Tuhan utus dua-dua. Ini sangat mengandung arti dengan pola hidup berpasang-pasang. Fakta kosmis menunjukkan itu. Kita semua ini berpasang-pasang. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan, ada merah, ada putih, ada ya berbagai-bagai hal yang membuat kita berpasang-pasang. Sehingga kalau kita sendiri-sendiri memang tidak enak. Orang tua dulu punya apa ya, semacam peribahasa kecil dulu bilang begini, kalau mau jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kalau mau jalan dekat, jalanlah sendiri-sendiri. Itu berarti kalau kita dalam kebersamaan, itu yang membuat kita jalan jauh. Biasa kalau sendiri itu, saya tidak tahu saudara, tapi kalau saya itu kalau makan sendiri tidak enak lah. Rasa tidak baik lah. Harus ada orang. Makan sama-sama. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, kenapa harus dua-dua, saudara-saudara? Karena
ya mereka bisa saling menguatkan, mereka bisa saling menolong, tetapi sekaligus juga adalah supaya mereka bisa saling mendukung. Bahasa yang paling terkini hari ini adalah mereka berkolaborasi. Di zaman yang sudah berkembang ini, kolaborasi menjadi hal yang penting. Kolaborasi itu sebuah lambang dari persekutuan sesungguhnya. Maaf, gereja hanya gereja kalau dia bersekutu, kalau dia bersama-sama, saudara-saudara. Dalam pelayanan gereja masa kini, saya kira beberapa hal ini sangat dibutuhkan. Pertama, sangat dibutuhkan kreativitas. Kita tidak bisa dengan gaya-gaya lama saja terus. Kita tidak bisa konvensional. Kita sudah harus lebih bisa beradaptasi. Kita butuh kreativitas, adaptasi, sekaligus kolaborasi. Kreativitas dimaksudkan supaya segala kemungkinan, termasuk talenta, karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita, kita maksimalkan itu. Kita mengkreasikan sesuatu. Dalam kreativitas yang tinggi itu, orang bisa melihat sesuatu dan memuliakan Tuhan Allah. Kita butuh beradaptasi karena dunia tambah hari tambah berubah, tetapi kita tetap harus menggarami dunia. Jangan sampai kita adaptasi begitu rupa sampai kemudian dunia menggarami kembali kita. Akhirnya kita jadi ikan asin malah nanti kembali. Dan yang ketiga, kita berkolaborasi. Kenapa kolaborasi menjadi penting? So tidak bisa sendiri-sendiri. Hakikat utama dari tubuh Kristus itu adalah kita banyak anggota di satu tubuh untuk saling mendukung. Ada yang tahu main musik, ada yang berkhotbah, ada yang menyanyi, ada yang foto-foto, ada yang macam-macam untuk kepentingan pelayanan itu, saudara-saudara. Nah, pembacaan yang cukup panjang, 16 ayat yang tadi dibacakan kepada kita, sesungguhnya saya coba untuk sampaikan kepada kita bahwa dia hanya memberi kepada kita beberapa pesan, dan sekiranya pesan-pesan ini kita renungkan, kita pakai, kita kemudian sampaikan juga kepada orang lain, kita komunikasikan, sekiranya itu juga baik. Apa itu, saudara? Pertama, para utusan, murid-murid Tuhan waktu itu, ketika mereka diutus, para utusan tidak boleh dibebani atau berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi. Kamu tidak usah bawa bekal apa, pergi saja. Jangan berorientasi pada materi. Sebab apa? Kalau kita orientasi kita pada materi, maka sebuah bentuk pelayanan kita itu orientasi materi. Alasan-alasan yang kita kemukakan untuk kepentingan materi saja. Kadang-kadang saudara-saudara, kalau uang itu menjadi salah satu tujuan, maka seluruh program-program pelayanan dan lain sebagainya hanya diarahkan supaya dapat uang. Yang hadir berapa, kita kadang-kadang bahkan kemudian ini jadi masalah karena ada orang yang merasa bahwa aduh, mereka yang melayani di rayon-rayon itu jauh lebih capek itu. Karena mereka adalah peluncur, mereka adalah ujung tombak yang mendapatkan uang dan untuk dipakai untuk membiayai sejumlah aktivitas pelayanan atau program-program. Nah, ini dia masalah. Karena itu, saudara-saudara, di awal saya ingin mengatakan bahwa jangan orientasi pada hal-hal yang bersifat materi, termasuk uang. Sejak awal, Tuhan waktu utus mereka, Tuhan pergi saja. Tidak usah bawa apa-apa, pergi saja. Sekaligus itu kesempatan untuk kita melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk memelihara hamba-hambanya. Jangan takut. Jangan takut. Sebab kalau kita main takut terus, kita sebenarnya sementara meragukan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jangan takut. Kita jalan kemana-mana ini kan bawa kita punya perut, ya pasti ada makanan lah di jalan. Nah, cara mendapatkannya itu yang harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, para utusan itu, mereka yang diutus itu hanya boleh menaruh perhatian pada tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan. Nah, tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan ini harus didefinisikan dengan baik. Ada sejumlah orang berusaha untuk meninggalkan dia pun tugas-tugas pokok untuk diurus hal lain yang sebenarnya bukan dia pun tugas pokok. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita dengan melakukan hal-hal yang lebih banyak dari apa yang orang lain lakukan, kita merasa kita sudah lebih baik dari orang lain, dari pelayan lain. Tingkat semacam persaingan ini kadang-kadang mulai semakin meluas. Dan kadang-kadang kita tidak saling mendukung malah, tapi kita justru saling menjatuhkan. Kita mengambil peran-peran untuk mendapatkan simpati,
dan kemudian kita melupakan persekutuan, kita menghancurkan itu. Padahal kita hanya disuruh untuk bertanggung jawab pada pelayanan. Masing-masing kita bertanggung jawab pada pelayanan. Masing-masing kita ada pada sinode kita masing-masing, ada pada gereja kita masing-masing. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal pada gereja lokal. Ya kita yang dari luar butuh untuk menghargai. Kita bukan siapa-siapa. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kita lebay lah begitu. Kita merasa yang benar itu mesti yang ikut kita punya mau. Saya kira tidak. Masing-masing kita bertanggung jawab untuk apa yang menjadi putusan pada gereja-gereja yang lain. Jadi kalau saya pergi ke orang lain pun gereja, saya belajar untuk menghargai apa yang menjadi kebijakan mereka di sana. Saya belajar untuk menghargai apa yang telah mereka putuskan di sana. Bukan saya yang bawa Tuhan di sana. Tapi Tuhan sudah ada di sana. Tuhan juga bisa bekerja melalui orang-orang yang ada di sana. Dan saya kira itu menjadi serius ya buat kita semua. Mari arahkan perhatian kita pada tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan. Jangan sampai kita lupa tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah kasih di kita. Kita pilih urus barang lain. Terus berusaha membangun argumentasi untuk mengatakan seolah-olah yang kita kerjakan itu yang paling benar dan orang lain salah. Saya kira itu dia masalah. Itu bagian yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, para utusan, mereka yang diutus itu harus terikat pada pelayanannya supaya tidak mudah meninggalkannya. Mereka mesti terikat pada pelayanannya supaya jangan gampang untuk meninggalkannya. Kadang-kadang kalau kita tidak terikat untuk sebuah pelayanan, ya gampang-gampang saja. Apalagi kan pelayanan ini bersifat sosial. Jadi banyak orang akan suka-suka saja. Iya, betul. Apa yang jadi motivasi pelayanan adalah penting betul. Makuji, Melki Adrianus Besi. Kadang-kadang motivasi itu penting sekali. Jadi karena itu tiap-tiap waktu kita butuh lihat kembali motivasi kita. Mungkin di awal motivasi kita benar. Dalam perjalanan yang mungkin sudah tidak benar. Nah kita belajar tiap-tiap waktu. Nah itu mesti fokus. Itu mesti terikat di situ. Kalau tidak, saudara-saudara, kita akan bermasalah. Kenapa? Itu sudah terjadi banyak. Dan tiap-tiap hari kita bergumul dengan soal-soal itu. Mestinya, saudara, kita belajar untuk semakin hari kita semakin memahami dan memberi makna yang benar terhadap apa yang Tuhan rindukan bagi kita. Dia bilang pergi, jangan berorientasi pada materi, jalankan tanggung jawab pelayanan, dan kamu tidak boleh meninggalkan pelayanan itu. Kamu tidak boleh. Kamu harus tinggal di situ, kamu makan di situ, dan seterusnya. Supaya kamu jangan gampang lari. Walaupun ada yang waktu SK turun, dia cek duluan, so ada sinyal kok tidak, listrik ada kok tidak, ada air kok tidak. Nah itu jadi masalah itu. Nah, karena itu saudara-saudara, ini menjadi catatan penting untuk kita renungkan. Keempat, saudara-saudara, orang-orang yang diutus, para utusan itu harus memastikan kesempatan kepada semua orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Pastikan kesempatan bagi semua orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini mesti hati-hati di sini, saudara. Kenapa? Di kesempatan untuk semua orang mendengarkan firman Tuhan, maka kita butuh dua hal. Hal yang pertama kita butuh karena tuayan banyak, pekerja sedikit. Semua orang harus dipanggil bersama-sama. Tapi banyak orang kan tidak mau. Mestinya kita bersama-sama, kita semakin banyak, kan tuayan banyak, pekerjaannya sedikit. Tapi banyak orang tidak mau. Terus, memang ini jadi hal bagi kita. Tapi semakin banyak kita untuk mau pastikan kepada banyak orang mendengarkan firman Tuhan, relasi-relasi interpersonal kita itu bikin masalah. Karena kita tidak bisa mengelola perbedaan-perbedaan, kita tidak bisa mengelola hal-hal yang terjadi pada diri kita, kita menjadi masalah dalam sebuah persekutuan. Nah, itu dia pun soal. Yang kedua, saudara-saudara, di zaman yang sudah sangat maju, untuk memastikan semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan, ada banyak cara. Ada banyak cara. Hari ini saudara ikuti Malam Penuh Berkat. Saudara bisa berbagi link ini kepada semua orang. Orang bisa ikuti. Tapi hati-hati juga. Karena kadang-kadang saya bikin banyak-banyak ini juga kepentingannya konten saja. Supaya kalau makin banyak orang menonton, saya dapat keuntungan. Terus saya pura-pura bilang ini bonus dari yang. Jadi
Tidak apa-apalah, motivasi itu menjadi yang paling utama di situ. Supaya semua orang dipastikan bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hal yang sangat baik untuk kita bagikan kepada orang lain. Mungkin saudara-saudara tidak bisa untuk menyampaikan dengan kata-kata yang baik seperti seorang teolog atau seorang pendeta berbicara. Tapi saudara, dengan zaman yang sudah sangat maju nih, berbagi itu hal yang menjadi sangat gampang untuk bisa dilakukan. Dan karena itu mestinya pastikan semua orang bisa mendengar firman Tuhan. Yang kelima, saudara-saudara, yang terakhir, para utusan harus memastikan juga, bukan saja semua orang bisa mendengar, tapi dia harus memastikan juga kepada para pendengar bahwa menolak untuk mendengarkan firman Tuhan itu akan membawa masalah bagi mereka. Menolak untuk mendengar firman Tuhan. Kalau kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-16, menolak untuk mendengarkan firman Tuhan itu akan membawa masalah bagi orang-orang yang menolak. Itu serius, saudara-saudara. Tapi jangan berdasarkan apa yang saya bicara ini terus saudara-saudara pergi kastaku orang dong. Jangan. Kabar baik, kabar sukacita tuh tentang kerajaan sorga itu mesti disampaikan dengan indah, dengan santun, dengan etis, dengan baik semua. Tapi kita kasih orang, kamu menyesal nanti kalau kamu tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu baik, dia menjadi pedoman, dia menjadi pelita, dia menjadi penerang. Kita bisa mengukur kita pun diri sampai di mana. Kadang-kadang kita hanya ukur orang saja dan kita tidak ukur kita pun diri. Nah, itu juga jadi masalah buat kita, saudara. Karena itu, saudara-saudara, saya kira beberapa hal itu ada 5 hal. Ketika Tuhan mau murid-murid itu diutus untuk pergi, mereka harus tahu betul. Ingat, jangan berorientasi pada materi. Hamba-hamba Tuhan, saya lihat ada banyak pendeta ikut juga di dalam malam penuh berkat ini. Dan kita, termasuk saya, karena kita pun kebutuhan di zaman begini kan tambah banyak. Jangan sampai kita orientasi kita pada materi saja. Orientasi pada materi itu kita kadang-kadang tidak pedulikan dengan soal persaudaraan. Kita bisa saling menjatuhkan, yang penting banyak yang datang ke gereja saya ada KKR di mana semua bisa ikut, sebentar saya dapat keuntungan besar-besar dari situ. Hati-hati di situ. Orientasi kita, orientasi pada materi. Ingat, supaya kita menjalankan tugas-tugas tanggung jawab. Banyak kali kita sudah abaikan tugas tanggung jawab kita. Kita pindah. Kita belum aman pada sektor-sektor yang penting ini. Kita sudah pindah pilihan barang lagi. Akhirnya jadi masalah terus lagi buat kita. Kita harus terikat di dalamnya supaya tidak gampang untuk meninggalkannya. Banyak orang banting setir ketika melayani dan baru ada tantangan sedikit. Kemudian itu menjadi alasan untuk dia meninggalkan pelayanan dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan hal ini terjadi. Tuhan Yesus sudah kasih ingat kita sejak awal. Karena godaan-godaan untuk meninggalkan pelayanan, godaan-godaan untuk kita berorientasi materi, godaan-godaan untuk kita tidak bertanggung jawab pada pelayanan itu tinggi sekali. Godaan-godaan untuk kita mau bekerja sendiri dan kita seperti Superman itu tinggi sekali. Bagaimana kita bisa menjangkau dengan sangat luas? Tidak bisa. Ini menjadi penting, saudara-saudara, bagi kita. Percayalah, saudara, bahwa pekerjaan yang Maha Kudus ini Tuhan bisa lakukan sendiri. Semua ini Tuhan bisa lakukan sendiri. Tapi dia panggil 70 murid, dia panggil kita semua itu supaya kita, ini sebuah kehormatan betul-betul ya bagi kita ya. Barang yang Maha Kudus yang Tuhan bisa kerjakan sendiri, kok dia bisa panggil kita semua untuk bisa menjadi bagian dalam pekerjaan itu, dalam pelayanan itu. Itu sangat luar biasa. Tolong pastikan itu dengan baik. Jangan banting setir, jangan geser. Saya bayangkan berulang-ulang kali saya bicara dulu ketika, kalau saya bukan pendeta, ini kan pasti saya tidak dikenal. Tuhan kasih jabatan ini, saya mulai dikenal sedikit. Lama-lama kan mulai terkenal. Oh, saya mulai bikin kelompok-kelompok tertentu lagi untuk geser dari apa. Terus seolah-olah ini yang menjadi pelayanan. Dan kalau jadi pendeta itu bukan melayani. Hati-hati juga di situ, saudara. Masing-masing orang itu kan punya tempat. Tuhan suka kasih. Nah, pendeta Yandi cukup dari pendeta saya. Nanti yang guru ada orang lain lagi. Yang petani ada orang lain lagi. Ada siapa. Tapi kita semua bisa baku dukung. Digerakkan oleh roh yang sama.
untuk kita membangun lagi, lebih lagi, dan seterusnya. Kita baku ikat supaya jangan saling menjatuhkan, jangan saling menghina, jangan saling menghancurkan, dan seterusnya. Nah, itu menjadi penting. Kondisi hari ini banyak orang sudah tidak setia lagi pada persekutuan. Ada banyak orang yang alasan COVID ini dong sudah tidak pergi gereja lagi, tapi pas pesta dong pergi, pas orang mati dong pergi, tidak pakai masker lagi baru bercium. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini saya kira sangat penting bagi kita karena Tuhan mau supaya setiap orang yang dia utus itu mereka betul-betul yang paling utama adalah bertanggung jawab kepada pelayanan yang Tuhan berikan. Pertanyaan paling penting bagi kita sekarang adalah kalau saya minta kita merenungkan, apakah kita memang bertanggung jawab bagi pelayan kita? Atau kita sekedar hanya menjalankan jadwal-jadwal kita, program-program pelayanan kita? Apa memang begitu? Tanggung jawab itu sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara, yang Tuhan mau kita lakukan. Kadang-kadang dalam tanggung jawab itu kita mesti berkorban. Kadang-kadang dalam pengorbanan itu kita tidak butuh untuk semua orang tahu. Bahkan kalau perlu hanya Tuhan saja yang tahu. Harusnya begitu. Dan ini bahan refleksi saja bagi saya secara pribadi. Mungkin juga bagi kita sekalian. Kenapa? Kan kita ada di minggu-minggu sengsara dalam tradisi gereja kami. Kita ada di dalam minggu-minggu sengsara ini, saudara. Kita merenungkan bagaimana Tuhan tetap setia pada perjalanan itu. Menuju kayu salib. Menuju Golgota dalam perjalanan mengerikan Via Dolorosa. Mungkinkah kita bisa ada pada jalan-jalan itu dalam tanggung jawab? Tidak gampang. Tuayan memang banyak. Kalau kita baca ulang saudara-saudara bagian-bagian ini bagian-bagian luar biasa saudara-saudara di awal. Saya tidak akan ulangi semua, tapi beberapa hal yang penting. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Apa kita sudah berdoa minta Tuhan supaya tambah pekerja kok? Atau kita mau kerja sendiri? Atau kita urus sendiri? Mintalah kepada Tuhan. Tapi banyak proses kita yang sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak usah panggil orang lain, kok biar saya sendiri. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bahaya itu. Domba di tengah-tengah serigala ini sebuah gambaran bahwa pelayanan itu tidak seenak apa yang kita bayangkan. Dalam pelayanan untuk menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia bukan sesuatu yang gampang, penuh dengan resiko-resiko. Kemungkinan besar tidak pas dengan apa yang kita mau. Ingat, jangan bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun. Kamu mesti fokus kepada apa yang kamu kerjakan. Mesti fokus. Bertanggung jawab di situ. Jangan lari-lari. Jangan pi jemaat 2 hari pulang pi di mana lagi baru pilih 3 hari mati kita. Saudara-saudara, memang ini bagian yang saya kira cukup luar biasa ya bagi saya secara pribadi juga kita sekalian. Tapi catatannya adalah tanggung jawab dalam pelayanan itu sekaligus di dunia yang semakin maju ini. Kita diajarkan untuk lebih bisa berkolaborasi bersama-sama untuk sebuah pelayanan. Kita karoyok ini pelayanan. Semuanya, semua orang dipastikan mesti mendengar firman Tuhan. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Tidak ada Superman dalam pelayanan. Super team yang hebat itu yang dibutuhkan. Tidak ada satu orang yang lebih hebat di pelayanan. Saudara-saudara, dibutuhkan iman yang kuat untuk ini. Tadi saya buat status di Facebook saya. Ada beberapa poin, salah satunya iman itu percaya, bukan pintar atau bodoh. Iman itu percaya, bukan pintar atau bodoh. Nanti pintar atau bodoh itu yang menegaskan selanjutnya kita mau buat apa sebagai orang beriman. Begitu. Nah, supaya kita bisa saling ajak, kita bisa bersama-sama. Saudara, ada beberapa orang hidup bagi dirinya sendiri, mengabaikan pelayanan itu.
mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ini bahaya. Yo, saudara-saudara, terima kasih banyak ya. Ada banyak sekali orang tua juga yang mengikuti bagian-bagian ini. Dan saya rasa adalah sebuah kehormatan besar ketika Tuhan mau panggil kita bersama-sama untuk ada di dalam pelayanan itu, saudara. Kenapa? Mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Sebab memahami Tuhan tidak ada satu orang yang sudah selesai untuk memahami Tuhan itu. Ibarat samudra itu. Makin ke dalam, makin luas. Dan hampir-hampir kita lihat kiri kanan itu laut semua. Bagaimana saudara bilang saudara paham tentang laut. Terlalu luas. Itu baru laut yang ciptaan Tuhan. Apalagi Tuhan. Terlalu ajaib, terlalu luar biasa. Kita butuh Tuhan. Kita butuh bisa bersama-sama. Ya, kita butuh berkorban waktu, tenaga. Ya, amin. Yang jelas bedakan tanggung jawab pendeta dengan majelis. Pada prinsipnya masing-masing kita kan diberikan poin-poin, diberikan tugas-tugas, toh. Tanggung jawab itulah yang mesti dijalankan, saudara. Memang kalau kita bicara dalam konteks pendeta dan majelis, kan kita bicara tentang penuh waktu dan tidak penuh waktu. Kita berbicara berkaitan dengan tanggung jawab yang penuh dan bukan soal tanggung jawab yang setengah-setengah, bukan. Tetapi ini pendeta ditabiskan untuk sepenuh waktu dia berurusan dengan itu. Itu perjalanan yang serius. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Saya bicara kepada banyak pendeta. Saya sampaikan kepada mereka. Kalau Anda belum pernah menangis untuk sebuah pelayanan, Anda belum jadi pendeta. Mereka bilang, memangnya harus menangis? Iya, kenapa harus menangis? Kalau pelayan itu sudah masuk sampai hati, dia bersatu dengan jiwa kita. Setiap kali sesuatu yang menggoyah kita buat hati, air mata kita jatuh. Saudara tidak akan melihat hal-hal yang gampang, saudara. Seorang pendeta, saya bilang kepada mereka, khotbah yang baik, khotbah yang enak didengar, itu baru 0,1% dari keseluruhan pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Terlalu besar sehingga kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, betapa susahnya itu, saudara. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dia sudah selesai dalam pelayanannya, dia bikin kerdil itu pelayanan sendiri. Pelayanan terlalu besar. Kok ini sendiri Tuhan bilang, Tuhan yang terlalu banyak, pekerja sedikit. Lalu saudara mengatakan begitu sudah selesai. Tidak. Kita butuh orang semakin banyak. Tetapi dalam perjalanan ketika kita semakin baik, banyak orang makin egois. Banyak orang makin mementingkan diri sendiri. Banyak orang makin berupaya untuk memenangkan hal-hal yang bersifat sektoral saja. Bagi kelompoknya, bagi gerejanya, bagi komunitasnya. Nah, itu yang susah, saudara. Akhirnya kita sibuk bertengkar, berkelahi satu dengan lain. Kita lupa pada tuayan yang banyak. Saudara-saudara, ini dimaksudkan oleh Tuhan bagi kita sekalian supaya kita tahu bahwa perjalanan ini, perjalanan yang mesti butuh Tuhan di sana. Kok Tuhan yang mengutus? Saya suka sekali ketika Musa dalam bahasa saya sampaikan begini. Musa bilang, Tuhan, jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertai aku. Tuhan jangan suruh saya pergi, Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai saya. Oh, saya siapa? Saya bisa apa saya? Saya tidak bisa apa-apa. Jangan suruh saya pergi kalau Tuhan tidak menyertai saya. Itu kalimat yang luar biasa itu. Tidak dimulai dari kelebihan malah. Dari kemauan, bukan dari kelebihan. Sejumlah nabi bilang, saya tidak bisa omong. Tidak apa-apa, yang penting engkau mau dulu. Kita ini kan mulai dengan alasan. So alasan lagi tunjuk orang lagi. Waktu tunjuk kita marah-marah. Aduh, saya belum nanti. Nah, saudara-saudara, itu tantangan kita. Kenapa pertanyaan-pertanyaan reflektif itu butuh muncul kembali dalam hidup kita? Kan bisa saja bergeser. Motivasi itu pada hakikatnya bisa bergeser. Bisa bergeser. Karena itu kita mesti bertanya terus-menerus. Sejauh mana perjalanan pelayanan itu berbeda. Saya merasa saudara-saudara memang harus ditanya-tanya terus buat kita pendiri ini. Kenapa? Karena 10 tahun lalu ketika saya melayani berbeda dengan 10 tahun yang hari ini.
Waktu saya ada di kampung itu berbeda ketika saya ada di kota. Waktu saya belum dikenal itu berbeda ketika saya mulai dikenal oleh banyak orang. Ah, itu macam-macam di situ. Sehingga mesti bertanya terus, bertanya terus apa yang Tuhan mau di sini. Sebab kalau tidak, kita nanti punya kecenderungan membenarkan diri kita. Nanti kita punya kecenderungan kita paling benar dan orang lain salah. Nanti kita punya kecenderungan semua akan terpusat kepada kita dan bukan lagi kepada Tuhan. Jangan-jangan kemudian terjadi dua hal. Bukan Tuhan pakai kita, tapi kita pakai Tuhan. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan yang kedua, kita justru merampas kemuliaan Allah. Kita dilihat lebih mulia dari Tuhan. Kita dianggap paling dan Tuhan menjadi nomor sekian. Setelah kita dulu baru Tuhan. Saya kira itu catatan saya. Nah, kadang-kadang saudara-saudara, jabatan-jabatan ini juga bikin kacau nih saudara. Saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa banyak kali kita masih terikat pada jabatan saja. Pendeta, segala macam, dan lain sebagainya. Akhirnya saudara-saudara, ini jadi masalah buat kita. Kan pendeta-pendeta juga kadang tidak rendah hati untuk mengakui kalau kami salah. Apalagi kalau yang tegur itu orang awam. Kami pikir kami paling tahu semua. Mesti kita rendah hati juga. Kita ada kemungkinan kita bisa salah. Ada kemungkinan kita bisa salah. Berapa besar kemungkinan itu? Lebih dari 80% kita bisa salah. Atau 100% memang kita bisa salah. Bisa salah, bukan selamanya salah. Sehingga saudara-saudara memang butuh terus tiap-tiap hari pembaharuan, pertanyaan, perenungan, terus maju dalam pelayanan, dan seterusnya. Ingat saudara-saudara bahwa Tuhan bisa mengerjakannya sendiri. Semua Tuhan bisa kerjakan sendiri. Tapi kemudian dia panggil kita. Ini sebuah kehormatan. Banyak orang tidak menjaga kehormatan itu. Banyak orang menghancurkan kehormatan itu dengan hal-hal yang bersifat materi. Popularitas. Keangkuhan. Egoisme. Dan akhirnya dia salah kenal Tuhan. Itu masalah. Saudara-saudara, mari biarlah lewat firman hari ini menolong kita semua untuk bisa lebih lagi melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita sesungguhnya yang Tuhan panggil. Kita semua nih. Jangan lihat pada jabatan, tapi semua orang percaya itu Tuhan mau kita sama-sama untuk itu. Menyampaikan ini. Kan kita melihat dia jangan terlampau organisatoris lah. Kita mau lihat untuk bagaimana kita jalan. Pendeta Yoka, terima kasih. Saya tahu bahwa pendeta bergumul dengan sakit. Dan tetap kadang-kadang saudara-saudara hal-hal ringan. Kita sakit. Kita punya masalah di rumah. Tapi jemaat banyak yang tidak tahu itu. Doa butuh kita mesti maksimal. Kadang-kadang kita mesti menangis karena hal itu. Kan mau tahu kita tuh harus yang terbaik. Padahal kita juga sebagai manusia punya pergumulan. Betapa banyak kali kita mesti hancur itu. Di hadapan Tuhan. Kasih tahu kita pun keadaan yang sesungguhnya. Ada banyak orang terlalu banyak untuk menyiapkan khotbah. Saya misalnya. Dan kadang-kadang kita lupa berdoa malah. Kita justru siap khotbah untuk orang lain. Kita siap khotbah menegur orang lain, lupa menegur diri sendiri. Kita menjadi hakim atas orang lain dan lupa bahwa Tuhan melihat kita juga. Itu catatan-catatan kita. Terima kasih banyak saudara-saudara telah mengambil bagian yang baik bersama-sama di malam sukacita, malam penuh berkat ini, saudara, diberkati selalu. Ingat, tuayan banyak, pekerja sedikit. Ya, mari kita semua terpanggil. Kenapa sedikit yang dipilih? Karena yang lain pergi dengan setengah hati. Beberapa bilang sebenarnya saya tidak mau, tapi nah itu yang jadi masalah. Terima kasih banyak ya buat kita semua. Di malam minggu ini istirahat sudah. Besok ambil bagian dalam ibadah. Terus dengarkan firman baik dan sehari ke sehari kita. Jangan sampai kita khotbah ke seorang bisa, tapi mendengar orang khotbah kita tidak mau. Itu jangan. Kita mesti belajar untuk rendah hati, mendengarkan. Karena iman juga bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Jadi orang lain juga bisa kasih tahu kita bisa dengar, butuh kerendahan hati. Mungkin yang kasih tahu itu dia tidak sekolah teologi. Mungkin dia lebih sekolahnya
dibawa jauh dari kita. Bukan sarjana, tapi kita butuh dengar. Kita sarjana, tapi di kampung sana banyak yang profesor, karena mereka menjalani hidup itu. Ya. Mereka yang menjalani hidup. Kita dengan teori banyak sekali teori-teori di sekolah itu, sampai di lapangan dia hancur itu. Ya. Jadi harus butuh lebih banyak lagi untuk hal-hal itu. Saudara, terima kasih banyak untuk kebersamaan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara. Bersama-sama dengan apa yang saudara kerjakan, bersama-sama dengan orang-orang terkasih dalam hidup saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami diingatkan bagaimana kami boleh bertanggung jawab atas segala hal dalam pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Kami tahu bahwa ini tidak gampang Tuhan. Kami minta Tuhan sertai kami. Berkati kami semua dalam tanggung jawab pelayan kami masing-masing. Pastikan bahwa di lingkup-lingkup terkecil kami dapat bertanggung jawab, dan lebih lagi Tuhan percayakan pada kami kepada lingkup yang lebih besar. Terima kasih banyak Bapa di surga, sertai dan berkati kami dalam istirahat kami malam hari ini. Berkati kami semuanya. Tuhan tahu keadaan kami susah dan senang. Terpujilah namamu. Kami mohon Tuhan menguntungkan kami besok pagi, dan kami mengambil bagian dalam ibadah dengan persekutuan jemaat di gereja kami masing-masing. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ni